Ya, misalkan ada yang mau mengerjakan soal tentang desil, itu kemarin kita nggak ada penjelasannya ya, karena cuman sampai di kuartil. Nah, desil itu sebenarnya sama seperti mencari kuartil. Kalau kuartil itu data dibagi jadi 4, kalau desil itu data dibagi menjadi 10. Nah, jadi berarti ada dari desil 1 sampai dengan desil 9. Oke, contohnya di sini eh, ada tabel distribusi frekuensi. Ini mungkin sudah bisa membacanya ya. Dari 19 sampai dengan 27 frekuensinya 4. Frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif itu berarti menjumlahkan. Kalau di sini frekuensinya 4, sini berarti 4 juga. Kalau ini 6, berarti sini 4 tambah 6, 10. Kemudian 10 tambah 8, 18. 18 tambah 10, 28. Dan seterusnya. Nah, maka didapat jumlah frekuensinya adalah 40. Ya, kecoret. Kemudian rumusnya itu juga sama seperti mencari kuartil. Sebenarnya hampir sama aja. Cuman bedanya dia kalau kuartil itu ada 1/4, ada setengah, ada 3/4. Nah, sedangkan desil ini dia per 10, bukan per 4. Bedanya itu. Nah, misalkan di sini disuruh menentukan desil keempat, berarti tentukan dulu desil keempat itu ada di kelas yang keberapa. Letak D4 itu sama dengan data ke 4 per 10. Kalau data misalkan mencari desil 7 berarti 7 per 10. Kalau desil 5 berarti 5 per 10 kali N. N-nya itu jumlah data nih 40. Oke, berarti di sini data ke 4 per 10 kali 40 hasilnya ketemu 16. Artinya desil keempat itu terletak pada kelas ke 37 sampai dengan 45. Nah, itu dia di data ke-16. Data ke-16 itu lihat di sini kumulatifnya. Dari data pertama sampai data keempat itu di kelas yang pertama. Dari data ke-6 sampai dari data ke-5 sampai dengan data ke-10 itu ada di kelas yang kedua. Dari data 11 berarti sampai ke 18 itu ada di kelas yang ketiga. Nah, berarti kalau data ke-16 masuk di kelas yang ketiga ini karena sampai data ke-18 di kelas yang ketiga. Nah, kelas yang ketiga itu 37 sampai dengan 45 intervalnya. Kemudian tentukan TB, tepi bawah, 37 dikurang 0,5, hasilnya 36,5. F4 itu maksudnya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang dimaksud. Jadi kalau kelasnya ada di sini, frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 10. Makanya di sini F4-nya adalah 10. Kemudian FD4 berarti frekuensi desil kelas desil. Nah, yang keempat itu datanya tadi ada di kelas yang ketiga, frekuensinya adalah 8. Jadi yang di sini kalau kumulatif yang di sini, kalau frekuensi yang biasa di sebelah sini tabelnya. Kalau sudah ketemu, nah rumusnya yang ini. Desil 4 sama dengan tepi bawah. Ini 4N per 10. Kenapa di sini 4N per 10? Karena tadi yang ditentukan adalah desil 4. Kalau dia desil 7, berarti 7N per 10. Kalau dia desil 6, berarti 6N per 10. Gitu, dikurang F4 per FD4. Ini menyesuaikan ya, kalau di sininya misalnya menentukan desil 7 berarti 7N per 10, ini F7, ini F desil 7. Simbol aja. Nah, karena ini semuanya sudah diketahui, tinggal masukkan aja 36,5, kemudian F4-nya adalah 4N per 10-nya ini tadi 16. 4N per 10, 4 kali 40 bagi 10, hasilnya 16. Dikurang 10. Dibagi 8, dikali 9. 9 itu intervalnya ya. Intervalnya karena dari 19 sampai 27, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi 9. Nah, semuanya sama intervalnya 9, jadi kali 9. Terus kerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, yang di dalam kurung hasilnya 6 per 8. Kemudian kerjakan perkalian dulu. 6 per 8 kali 9 hasilnya 4,75. Nah, kemudian baru dijumlahkan. Jadi ketemu desilnya itu 41,25.
Nah, itu untuk yang desil. Kalau untuk ada yang mau mengerjakan persentil itu sebenarnya rumusnya sama juga. Bedanya kalau persentil itu nanti di sininya adalah per 100. Jadi sejak dia menentukan letak persentil itu sudah per 100 di sininya. Atas ini tergantung mencari persentil yang keberapa. Misalnya persentil yang ke 51, berarti 51 per 100 kali N. Gitu. Oke, itu aja.